Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz dipertemukan oleh anak kelas 7 yang sebelumnya belum pernah Ustadz Ampu ya. Karena kebetulan dengan Pak izin pada mulai hari ini dan seterusnya mapel matematika akan dibersamai dengan Ustadz Nova gitu ya. Untuk perkenalan dulu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu lebih baiknya ya. Baik, doa mau belajar seperti biasa. Wahidusminalasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, anak kelas 7 yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai masuk ke materi, perkenalan dulu. Nama Ustadz Muhammad Damas Fajrian Nova, biasa dipanggil Ustadz Nova gitu ya. Ustadz mengampu mata pelajaran matematika, juga diamanahi untuk menjadi wali kelas 7A. Untuk yang siswa kelas 7A mungkin tidak asing dengan Ustadz ya. Langsung bertemu begitu. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki materi yang baru karena kemarin sudah ulangan harian ya dengan Ustadz Faizin. Maka hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 7 tentang garis dan sudut. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail, saya akan sampaikan peta konsep atau peta materi yang nantinya berisi apa-apa aja sih yang akan kita pelajari untuk di bab ini gitu ya. Silahkan untuk disimak dan juga jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, peta materi atau peta konsep. Peta materi saluran judulnya adalah garis dan sudut. Kemudian ini di breakdown. Ini ada yang namanya titik. Kemudian ada yang namanya garis. Kemudian ada yang namanya terakhir sudut. Sudut. Kemudian garis ini ada lagi namanya segmen garis ya, ini dibagi lagi. Ini namanya ada segmen garis. Terus yang ini ada namanya sinar garis, sinar. Terus sudut itu juga dibagi dua, ada jenis-jenis sudut nanti. Ada jenis-jenis sudut. Kemudian yang kedua adalah melukis sudut. Nah, nanti kita juga ada melukis sudut. Gitu ya. Nah, ini adalah peta konsep atau peta materi yang akan kita pelajari insyaallah di bab ini. Gitu ya. Oke. Hari ini kita akan pelajari terkait garis. Jadi ada garis dan sudut. Titik kan ada titik dua sana. Titik itu nanti bagian dari garis, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian bab garis. Subbab ya, garis A dulu. Garis itu. Kemudian isinya ada apa aja? Ada titik, penjelasan titik, terus ruas garis, ruas garis, dan garis sinar dan garis itu sendiri. Garis, nah, semua udah pasti tahu ya garis itu apa. Baik, penjelasan pertama tentang titik. Titik itu apa sih gitu ya. Nah,
Jadi titik itu yang kita tahu sangat kecil ya, dia tidak memiliki ukuran. Dia titik itu sebuah titik ya, itu tidak memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Jadi sebuah titik tidak memiliki ukuran. Kalau bukan sebuah noktah, kok dia ada ukurannya, dia bukan titik. Tidak memiliki ukuran panjang, lebar, kemudian ketebalan dan ketebalan dan ketebalan. Nah, kita menandai seperti di kertas dengan pensil yang sangat tajam. Nah, titik gitu ya, titik contohnya sederhana sekali gitu. Titik gini. Dia tidak memiliki ukuran apapun. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah ruas garis. Ruas garis gitu ya. Yang kedua, ruas garis. Ruas garis itu yang apa? Ruas garis itu jarak antar titik. Nah, ini. Jarak antar titik itu namanya ruas garis. Contoh, ada titik A, titik B. Maka ruas garis itu adalah jarak ke sini. Nah, inilah yang namanya ruas garis. Nah, itu namanya ruas garis. Jarak antar titik, ruas garis. Nah, gitu. Kemudian ruas garis itu jumlahnya tak terhingga. Jadi gini, ruas itu bagian-bagian ini loh. Nah, ini ruas-ruas garis. Jadi kalau ibaratnya kalian tahu tebu nggak? Nah, tebu itu dia punya ruas-ruas kan? Nah, dia punya kayak potong-potongan gitu loh. Nah, ruas-ruasnya itu adalah yang ini. Ini ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, 5, ruas 6. Tuh, jarak antar titik-titik gitu. Dan jumlahnya ini ya, jumlahnya tak jumlahnya banyak banget. Tuh, ruas garis ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah sinar. Sinar ini maksudnya gimana? Jadi sinar itu kalau kalian tahu sinar lampu, nah kalau di gambar itu kan biasanya kayak seret gitu. Jadi kayak apa? Misalnya sebuah lampu gini ya, sebuah lampu gini, nah gini, terus ada kayak gini, gini, gitu. Nah, ini lampunya. Bisa itu. Nah, ini maksudnya sinar itu adalah apa? Garis-garis ini maksudnya dia menyimbolkan gitu ya. Dia menyimbolkan kalau itu ada sinarnya. Nah, tapi nggak kelihatan. Makanya kita simbolkan dengan garis itu. Gitu ya. Di sini. Jadi misal ada sebuah titik, ini titik O namanya, terus ini ada titik lagi, titik A, titik lagi, titik B, titik C, titik lagi, titik D misal ya, sini lagi titik lagi, gitu. Maka ini kayak gini. Nah, dia ada tanda panahnya di ujungnya, itu garis, itu sinar. Nah, gini.
ini sana, terus ini ke sana, ini ke sana. Nah gitu, ini sinar. Nah ini perlu direvisi lagi ya. Ini ke sana. Oh yes. Yep. Oke, ini sinar ya, gitu. Ini sinarnya. Kemudian yang terakhir adalah garis itu sendiri. Kita akan bahas terkait garis. Benar, enggak duduk ini aja. Nah, garis kata apa? Arti secara harfiah ya. Itu adalah garis itu kumpulan dari titik-titik yang banyak. Yang banyak. Nah, jadi garis itu adalah kumpulan titik yang banyak. Itu adalah garis. Nah, contoh yang paling mudah, example. Contohnya itu ya kita buat garis saja, gitu ya. Garis kayak gini, set, garis 1, set, 2, terus lagi warna hijau misal. Warnanya hijau ya, terus lagi warna biru. Nah, itu dia adalah kumpulan dari titik-titik. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Segmen. Jadi kita hari ini membahas terkait pengertian-pengertiannya dulu, karena kalau kita ini masih awal ya, jadi masih baru di bab ini, maka kita harus tahu pengertian-pengertiannya. Karena kalau kita nggak kenal, ya kita nggak bisa mempelajarinya, gitu ya. Jadi kita harus kenal dulu, gitu. Terus sekarang ada tabel nih perbedaan antara kuras garis, sinar dan garis. Nah, saya kasih ini ya tabelnya ya. Ini kemudian ada garisnya. Dan kemudian set. Oke, yang ini ruas garis, yang ini sinar, yang ini garis. Nah, perbedaannya satu, gambar dapat terlihat secara utuh. Kalau sinar, gambar tidak dapat terlihat. Nah, ya kan? Gambar tidak dapat terlihat secara utuh. Tidak dapat. Kita nggak bisa melihat garis sinar garis itu kita nggak bisa. Nah ini juga sama. Gambar tidak terlihat secara utuh juga. Satu link, dua satu. Gambar tidak dapat terlihat
secara utuh. Kenapa tidak dapat terlihat secara utuh? Karena garis itu panjang, ya. Garis itu artinya kita adalah berbicara terkait sebuah garis yang tidak ada ujungnya. Kalau ada ujungnya itu namanya ruas garis, gitu ya. Jadi kalau ruas garis itu yang kita lihat selama ini yang ada ujung-ujungnya itu ruas garis. Tetapi kalau garis, benar-benar garis itu adalah dia tidak dapat dilihat ujungnya, gitu. Nah, kalau ruas garis itu panjangnya terbatas. Kalau sinar garis, sinar ya, itu panjangnya tidak terbatas. Terus kemudian nomor yang garis juga ini juga sama, panjangnya tidak terbatas. Nah, dan yang terakhir, kedua ujungnya berganti kedua titik ujungnya tetap. Kemudian yang ini satu titik ujungnya tetap, satu titik ya, ujungnya tetap. Terus ujung yang lain tak terbatas. Ujung yang lain tak terbatas. Terus yang ini untuk garis itu tidak ada titik ujung. Nah ini tidak ada titik ujung. Gambarnya saya pakai biru aja lah. Ini ya, jadi ada batas ini, terus ini ke sini, ini ada garisnya. Set. Itu ruas garis, ada batasnya. Kalau sinar garis gitu ya, sinar garis itu ada di sini. Ini kemudian ada ke sini. Nah, ini ada tanda panahnya. Ada tanda panah di sini, ada dia tidak terbatas, dia tidak memiliki batas, jadi bablas. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini yang garis, ini garis lurus, ini kedua ujungnya nggak ada batasnya. Nah, gitu. Anak-anak, untuk penjelasan dari sebuah garis gitu ya, ini yang penjelasan pertama. Yang pertama seperti itu. Mungkin tuh terkait garis ya, garis dan titik tadi yang kita ini diskusikan. Nah, ada perbedaannya di sini, ruas garis, sinar dan garis. Oke, itu untuk pelajaran pagi ini. Jadi itu dulu, kita harus tahu dulu terkait apa hubungan antara sinar, garis, titik, sinar, ruas garis itu yang bagaimana gitu ya. Dan nanti harapannya ke depan bisa untuk menambah wawasan kita gitu. Jadi bukan hanya menghitung, tapi kita juga tahu pengertian dari garis itu sendiri. Baik anak-anak, kita sudah selesai di mata pelajaran ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk catat ya.